Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital, hampir semua hal bisa menjadi konten, termasuk kebaikan, empati, bahkan kemiskinan. Di Instagram, kita sering melihat video seorang sedang membagikan sembako, memberikan uang, dan membangunkan rumah, atau mungkin membantu orang yang kesulitan. Kontennya yang menyentuh, musiknya yang sedih, dan komentar yang penuh dengan doa. Tapi apakah semua hal ini hanyalah aksi sosial atau justru pertunjukan? Pada penelitian yang akan saya bahas ini, membahas fenomena meningkatnya konten donasi di Instagram. Awalnya, donasi adalah kegiatan pribadi, penuh empati, dan tidak banyak diketahui orang. Tapi, media sosial mengubah itu semua. Kini, memberi bukan hanya sekedar menolong, tetapi juga tentang bagaimana aksi itu ditampilkan, dihadapkan di publik. Nah, saya menggunakan teori Ervin Goffman, di mana media sosial adalah panggung yang merupakan front stage kita dalam melihat kreator datang dengan kamera, memberikan bantuan, dan memperlihatkan momen baru. Namun di backstage ada proses pengambilan gambar, editing, memilih momen paling sedih, dan mencari ekspresi, memilih angel, dan tentunya menaikkan engagement. Disinilah mulai istilah komodifikasi empati. Empati berubah menjadi komoditas, perasaan baru, air mata, dan kemiskinan menjadi bahan visual untuk menarik perhatian, like, komentar, dan followers. Banyak konten yang dibuat dengan pola yang sama, mulai dengan foto wajah, menangis, rumah tidak layak huni, narasi menyayat hati, dan musik sedih sebagai latar. Tentunya sebagai konten-konten benar-benar membantu, ada yang berhasil mengumpulkan dana, mengeluarkan keluarganya dari kesulitan, bahkan mengubah hidup banyak orang. Namun pertanyaannya, ketika penderitaan dijadikan tontonan, apakah yang ditolong masih menjadi dan memiliki martabat, atau mereka hanya membuat objek konten? Di sinilah batas antara kepedulian dan eksploitasi menjadi kabur. Empati berubah menjadi performa. Memberi bantuan tidak lagi sekedar perbuatan baik, tapi juga strategi membangun citra diri. Pada akhirnya, penelitian ini mengingatkan kita sebuah etika komunikasi digital. Konten kemanusiaan harus tetap menjaga martabat manusia, di mana kebaikan tak seharusnya diumbar dan donasi tak seharusnya perlu jadi panggung. Media sosial memang tempat berbagi, tapi ketika empati menjadi komoditas, kita perlu bertanya, apakah kita benar-benar peduli atau hanya menikmati pertunjukan kesedihan?